Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips dan trik Photoshop untuk pemula, teman-teman. Dan di sini sekalian gue pengen nge-share shortcut apa aja yang gue sering pakai di Photoshop, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung mulai aja videonya. Jadi pertama-tama, kalau misalkan teman-teman start Photoshop, teman-teman bisa klik kanan new document atau teman-teman bisa ke file new ini. Nah, di sini teman-teman pastikan dulu yang harus teman-teman perhatikan adalah width dan juga height-nya. Ini bisa teman-teman atur nih, mau pixel kah, mau sentimeter. Kemudian juga kalau misalkan sentimeter, ntar teman-teman bisa atur ukurannya mau A4 atau A3. Dan di sini untuk colornya teman-teman pastikan pilih yang RGB color, karena kalau misalkan teman-teman grayscale, nih gue contohnya, gue create nih grayscale, kemudian teman-teman klik B untuk brush. Misalkan kita pilih warna hijau nih dan kita brush seperti ini, dia akan jadinya itu abu-abu, nggak akan jadi hijau. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih kenapa nih gambar teman-teman warnanya udah pilih cuman dia tetap di kirinya nih tetap abu, ya karena teman-teman pemilihan settingannya itu masih grayscale, belum RGB, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke dalamnya ini. Nah, di sini pertama-tama yang akan gue setting adalah settingan untuk zoom in dan juga zoom out. Karena settingan basic dari Photoshopnya, dia zoom in dan zoom out itu tidak menggunakan scroll wheel. Nah, caranya gimana? Teman-teman ke edit, kemudian teman-teman ke preferences, teman-teman ke tools. Nah, di dalam tools ini nih, teman-teman cari nih, ada zoom with scroll wheel, teman-teman harus checklist. Seingat gue pas pertama kali kita install Photoshop, dia tuh belum ke checklist. Kalau dari sini teman-teman tinggal oke, maka dari itu di sini zoom in dan zoom outnya sudah menggunakan scroll wheel. Oke, lanjut teman-teman, sekarang kita masuk ke gambar contohnya supaya gampang teman-teman ngejelasinnya. Nah, di sini berikutnya teman-teman yang gue akan jelaskan adalah untuk shortcut auto select, teman-teman, yaitu adalah Victor. Nah, di sini gimana cara penggunaannya? Di sini kalau misalkan di bagian kiri nih, tools ini teman-teman lihat ada gambar paling atas, itu adalah untuk selectionnya. Nah, di sini gue langsung contohin ya, maksudnya move tool itu seperti apa. Jadi di sini gue akan langsung nge-move si objek orang ini. Nah, bisa kita lihat nih kan nggak ke move. Dan ada sesuatu yang ke move, yaitu si layer di bagian depannya, karena di sini udah ada filter. Maka dari itu di sini filternya kita matiin dulu ya. Nah, di sini gue pengen nge-move orangnya, gue tinggal ngarahin kursor gue ke orangnya, kemudian gue move. Nah, bisa kita lihat dia akan ke move sendiri seperti ini. Nah, tapi ini dengan syarat teman-teman tuh harus bagian kiri atasnya harus teman-teman checklist si auto select ini. Nih, yang bagian atas ini auto selectnya teman-teman harus checklist. Karena kalau misalkan teman-teman nggak checklist, kemudian teman-teman udah di mode move ini, kemudian digeser, dia akan ngegeser di mana posisi kita sedang di layer mana. Nih di bagian kanan kan nih ada layernya banyak nih. Misalkan kita ada di layer ini kayu, kemudian kita naik ke atas, kita pengen ngegeser orangnya. Nah, dia nggak akan kegeser, dia akan kegesernya yang kayunya ini nih. Karena di bagian layernya ini yang ada warna abu-abu muda ini, kita lagi di layer kayu. Nah, beda kalau misalkan si auto select atas nih kita checklist. Nih yang atas nih kita checklist ya. Kita checklist. Ini kita lagi di layer kayu, tapi kita pengen pindahin orangnya. Ya udah, karena auto selectnya udah kita checklist, sekarang kita klik orangnya, dia akan auto pindah. Nah, bisa kita lihat di bagian kanan nih, dia akan otomatis nge-seleksi layer orang ini. Coba contohnya lagi, kita pengen mindahin orang yang sebelah ini. Nah, bisa kita lihat dia pindah ke layer 2. Tadi dari layer 690 kalau nggak salah. Nah, ini 690, layer 2, kemudian ini layer 67, dan sebagainya. Jadi teman-teman pastikan si auto select ini teman-teman checklist dulu nih. Oke teman-teman, udah ngerti ya mengenai auto selectnya. Itu sangat penting banget kalau misalkan teman-teman udah bikin gambar yang begini nih, banyak banget nih layernya nih. Oke teman-teman, tools berikutnya yang sering gua pakai banget itu adalah brush tool. Di sini di bagian kiri kalau misalkan teman-teman mau cek tuh yang lambangnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa cek video gue yang sebelumnya, itu tuh gue ada masukin objek-objek brush tool, teman-teman. Jadi di sini
contohnya pohon, kita bisa tinggal langsung taruh aja nih misalkan di belakang, cuman dia warnanya memang cuman satu warna gini teman-teman. Nah misalkan mau warna hijau seperti ini, atau misalkan mau warna hitam, nah teman-teman tinggal taruh nih misalkan nih buat belakang seperti ini. Itu contohnya aja teman-teman pohon. Sebenarnya ini ada banyak banget objeknya, teman-teman bisa cek video gue sebelumnya deh. Nah ini tuh orang-orangan tuh dapetnya dari sini nih teman-teman, gue tinggal tancap-tancepin langsung jadi objek orang kan. Nah di sini si brush toolnya ini akan selalu sering kita mainin besar kecilnya, maka dari itu yang di sebelah huruf P teman-teman, sebelah huruf P daripada keyboard teman-teman itu berfungsi untuk ngecilin, dan sebelahnya lagi itu untuk ngegedein. Itu tuh kurung buka itu untuk ngecilin, kurung tutup untuk ngegedein. Oke teman-teman udah ngerti ya cara gede kecilin si brushnya. Kemudian berikutnya yang kita bisa mainin adalah si opacity-nya nih teman-teman. Nah opacity-nya ini fungsinya untuk apa? Misalkan orang, kita contohnya orang lagi deh. Kita misalkan orang yang ini, kemudian ini kan kegedean nih, kita kecilin menggunakan kurung buka. Nah di sini misalkan kita warnain hitam, kemudian teman-teman klik. Nah di sini kan dia jadi terlalu pekat. Nah di sini teman-teman bisa nurunin opacity-nya. Ini tergantung balik lagi ke referensi teman-teman, sukanya yang opacity-nya seperti apa. Nah sebenarnya si opacity ini juga bisa diatur daripada si layer. Nih si layer ini. Misalkan sini kita new layer, kemudian kita opacity di atas ini kita naikin 100%. Kemudian teman-teman mainin opacity di bagian layernya. Nah bisa juga seperti ini. Nah ini terserah deh teman-teman mau pakai yang opacity di sini atau opacity di layer. Bedanya apa ya? Kalau misalkan di layer, misalkan tiba-tiba teman-teman berasa kayaknya bagusan yang warnanya solid ya, teman-teman tinggal 100-in. Tapi kalau misalkan di sini brushnya opacity teman-teman udah 32, kemudian si orang ini teman-teman mau hitamin lagi ya nggak bisa, karena teman-teman udah opacity udah 32, apalagi teman-teman udah ganti objek. Misalnya ganti objek ini opacity-nya 100. Nah kegedean. Ini misalkan opacity-nya 100, kemudian teman-teman mau bikin si orang yang bagian kiri ini nih memiliki opacity solid. Yang nggak bisa teman-teman, mau nggak mau harus dilihat dulu si layernya. Oke lanjut teman-teman, di sini di brush ini satu lagi yang sering gue pakai adalah Alt key, tahan Alt untuk pick color teman-teman. Jadi misalkan di sini orangnya kita pengen warna ini genteng misalkan, kita tinggal Alt key. Teman-teman perhatiin yang bagian kiri ini ya, ini kan warna hitam nih, tinggal Alt key, dia muncul simbol seperti ini, teman-teman klik atapnya, dia akan berubah otomatis menjadi marun seperti ini. Di sini nggak kelihatan, coba gue kasih yang mobil nih. Nah bisa kita lihat dia akan berubah jadi merah marun. Atau misalkan kita klik warna biru deh, kita klik warna biru, nah bisa kita lihat nih juga jadi warna biru. Ini akan mempercepat kerjaan teman-teman ya, pick color seperti ini. Nah jadi warna biru. Terus misalkan mau warna hijau nih, warna hijau ini, nah jadi warna hijau. Seperti itu teman-teman. Next teman-teman, di sini yang gue sering pakai adalah shortcut Ctrl J atau duplicate layer. Nah di sini fungsinya untuk apa? Nah misalkan gambar awalnya seperti ini teman-teman, si kayunya. Nah di sini kita select dulu si kayunya tersebut. Kemudian teman-teman di sini copy dari layer model copy ini, yaitu model basicnya teman-teman. Ini kan gambar awalnya, kemudian ini adalah si material ID. Nah di sini teman-teman langsung Ctrl J aja untuk duplicate si layer tersebut. Nah jadi teman-teman baru ngedit si warna kayunya itu di sini nih teman-teman, di layer ini, jangan di layer basicnya. Kenapa? Soalnya kalau misalkan teman-teman langsung edit kayu di sininya, misalkan teman-teman warnain jadi hijau atau misalkan jadi biru, sorry ini nggak kelihatan soalnya di atasnya gue udah ada layer kayu. Nah di sini misalkan teman-teman edit nih si warna kayunya langsung di layer 1 ini, misalkan jadi warna biru. Terus kemudian teman-teman berikutnya edit lagi si jalannya ini, teman-teman rubahin jadi warna merah, dan seterusnya berikutnya sampai akhirnya teman-teman nggak suka nih warnanya, ini kayak warnanya kurang cocok, teman-teman mau edit lagi color balance-nya atau hue saturation-nya, teman-teman bakal ribet banget, bakal nggak bisa teman-teman buat ngeandonya pasti jauh banget dan malah jadi makan waktu banget teman-teman, malah jadi ngerepotin banget kan. Nah maka dari itu kita harus
Ctrl J atau duplicate si layer materialnya kayu ini tersebut teman-teman. Nah jadi kalau misalkan setelah teman-teman duplicate si layer kayunya, dia akan jadi seperti ini teman-teman. Nah jadi teman-teman tinggal ngedit di layer yang udah kita copy tadi teman-teman materialnya. Kalau misalkan teman-teman di sini udah teman-teman edit, terus udah gitu teman-teman berasa ini kayak kurang sesuatu nih, teman-teman masih bisa atur lagi nih di layernya tanpa ngerusak si layer basicnya teman-teman. Seperti itu teman-teman fungsi daripada duplicate layer Ctrl J itu. Nah di sini untuk shortcut berikutnya itu adalah untuk mengetahui di layer tersebut itu ada gambar apa. Contoh misalkan di layer ini nih, layer burung misalkan. Kita nggak tahu nih si layer burung ini di dalamnya itu selain ada burung PNG itu ada apa lagi. Teman-teman bisa klik si boxnya ini teman-teman, box daripada layernya. Nah bisa kita lihat di bagian kiri dia kan auto nge-select seperti ini. Nah ini fungsinya buat apa? Di sini fungsinya supaya kita tahu misalkan ini ada 2 burung, kita pengen ngeditnya yang sebelah kanan. Nah kita penasaran nih burung yang kanan ini ada di layer mana. Ya teman-teman tinggal klik kotaknya aja. Kalau misalkan ketika diklik kotaknya ternyata burung yang ini ternyata kan dia nge-select ya burung yang sebelah kiri. Ya berarti teman-teman harus di-select dulu dengan cara Ctrl D. Baru teman-teman cari yang birds in flight, yang kanan misalkan si layer ini. Terus udah gitu, kalau misalkan udah benar teman-teman misalkan mau gede kecilin, teman-teman bisa klik Ctrl T teman-teman. Nah jadi teman-teman udah ngerti ya untuk cara mengetahui di layer tersebut ada gambar apa. Teman-teman bisa pakai cara tahan kontrol kemudian klik boxnya. Lanjut teman-teman, di sini adalah tools berikutnya yang sering gue pakai adalah yang namanya clipping mask tool teman-teman. Teman-teman bisa cek video gue sebelumnya ya untuk lebih detail. Yang pasti secara gampang, contoh misalnya di sini ada jalan nih teman-teman. Nih, sebenarnya gue tuh memberikan teksturnya ini tuh berantakan. Nah bisa kita lihat teksturnya kan nih kotak-kotak seperti ini nih. Kalau misalkan kita Ctrl Shift, kita menggunakan Ctrl Shift tadi kelihatan nih. Nih gue kasih layernya tuh seperti ini. Nah supaya dia mengikuti tekstur jalan yang udah ada, di sini gue pakai namanya clipping mask tool. Dengan cara tahan Alt, kemudian teman-teman klik garis antara 2 layer ini nih. Ada garis sampai dia muncul seperti ini, teman-teman klik. Maka otomatis si tekstur tersebut akan ngefill si ini nih teman-teman. Karena si jalan ini gue udah menggunakan duplicate layer yang tadi gue ajarin. Nah si layer jalan itu yang ini, kemudian gue bikin tekstur kotak-kotak ini, langsung gue clipping mask tool, otomatis si teksturnya akan mengisi bagian daripada layer di bawahnya ini. Next teman-teman, di sini tools berikutnya yang sering gue pakai adalah Ctrl 0 dan juga Ctrl 1. Fungsinya untuk apa? Ctrl 0 itu fungsinya akan ngezoom gambar teman-teman ke workspace yang disediakan ini. Jadi contoh misalnya teman-teman lagi ngezoom banget, terus daripada susah kan, tuh misalkan ini terlalu kanan, terlalu kiri, ini kan nggak pas, udah teman-teman langsung Ctrl 0. Kemudian Ctrl 1 itu fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk ngezoom ketika di print. Jadi di sini teman-teman bakal tahu nih mana aja gambar yang pecah dan mana gambar yang tidak pecah. Contoh misalkan kereta ini. Nih kereta ini gue ambil karena dari JPEG, gue cuman erase, otomatis dia akan pecah seperti ini. Bisa kita bandingkan dengan si atapnya ini. Atapnya ini kan dari renderan Lumion apa Atlantis gitu, gue lupa. Nih tajam kan yang si atapnya, beda sama si keretanya ini yang bintik-bintik. Terus juga bagian rumah belakang ini makin bintik-bintik gak jelas. Kemudian yang terakhir teman-teman di sini yang sering gue pakai adalah Ctrl R atau ruler. Itu adalah penggaris teman-teman. Nah di sini bisa kita tarik seperti ini. Fungsinya sebenarnya ini lebih ke kalau misalkan teman-teman buat konsep ya. Misalkan teman-teman bikin panel buat konsep, ini bakal berfungsi banget sih biar rapih teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!